Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ahmad Fadilah dari kelas 11 IPA 2 ingin melaksanakan tugas yang telah Ibu berikan. Ya, dan di sini saya akan menjelaskan tentang dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Nah, dampak itu cenderung destruktif, merugikan rakyat, tetapi ada juga keuntungannya. Nah, dampak itu juga dibagi menjadi dua, yaitu dampak perkembangan dari politik dan ekonomi, dan yang satunya lagi dampak perkembangan bagi sosial, budaya, dan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang politik. Nah, dari politik sendiri, dampak perkembangannya yaitu sangat rugi. Bupati menjadi alat kekuasaan pemerintah kolonial. Pamong peraja yang dulu berdasarkan garis keturunan diubah menjadi sistem pegawaian. Hal ini berlaku hingga sekarang. Ada juga aktivitas pemerintahan berpusat di wilayah Jawa. Nah, yang ketiga, Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan, misalnya pergantian tahta kerajaan. Hal ini berdampak pada penguasaan politik di Indonesia oleh pihak imperialisme. Nah, akibatnya peranan elit kerajaan berkurang dalam bidang politik, bahkan kekuasaan kerajaan lokal mulai runtuh. Ya, hanya itu saja yang saya tahu di dalam politik. Nah, yang kedua, sekarang di bidang ekonomi. Pada masa pemerintahan Dendles, perubahan sistem pemerintahan telah membawa pada perubahan sistem perekonomian tradisional. Dalam masa pemerintahan kolonial, mencari uang dan mengumpulkan kekayaan menjadi tujuan utama bagi Belanda. Nah, untuk mendapatkan uang, pemerintah kolonial memperolehnya dari penjual hasil bumi dari para petani berupa pajak. Petani pun harus berupa pajak. Petani pun harus menjual hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan. Nah, setelah mendapat uang dengan cara itu, Belanda membuat jalan, membuat apa saja dengan mempekerjakan kerja rodi orang-orang Indonesia. Nah, tapi Belanda mengatakan kepada orang rakyat itu, misalnya membuat jalan itu mendapat keuntungan bagi mereka. Nah, setelah itu para pekerja rodi itu tuh setuju dan melakukannya. Nah, setelah itu banyak yang telah dibuat oleh Belanda, seperti kereta api, jalan, dan lain-lain. Nah, kan dampak kolonialisme dan imperialisme itu tadi dibagi dua, dan sekarang yang kedua, dampak perkembangan di sosial budaya dan pendidikan. Dan saya akan menjelaskan di sosial budaya dulu. Nah, bangsa Barat telah berhasil menjajah Indonesia, termasuk juga di sosial budaya. Memang bangsa Barat ini ingin memberantas budaya feodal. Nah, dan Belanda berhasil menggeser hak-hak istimewa para penguasa pribumi Indonesia itu. Nah, harus diakui, dengan adanya bangsa-bangsa Barat ke Indonesia, menanamkan nilai-nilai budaya pada umumnya kurang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia. Bahkan perkembangan budaya Barat cenderung dipaksakan juga telah menggeser nilai-nilai budaya keindonesiaan. Nah, dan juga bangsa Barat tidak mau menghiraukan budaya-budaya Indonesia, seperti
di Indonesia Islam tidak boleh meminum khamr atau makanan haram. Nah, bangsa Barat itu sendiri mengabaikannya dan melakukannya itu di Indonesia. Nah, tetapi pada masa pemerintahan Rapes, budaya, teknologi, pengetahuan di Jawa diperlihatkan secara khusus dan dibuatkan seperti novel atau buku Histories of Jawa. Nah, dan yang kedua yang tadi dampak perkembangan di pendidikan. Nah, dampak di bidang pendidikan bagi Indonesia sangatlah untung. Indonesia menjadi bisa sekolah oleh rakyat Belanda karena di sana sudah ada sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda. Nah, memang harus diakui meskipun penduduk pribumi yang dapat bersekolah sangat sedikit, namun keberadaan sekolah itu telah menumbuhkan kesadaran di kalangan pribumi akan pentingnya pendidikan. Hal ini mempercepat proses modernisasi dan munculnya kaum terpelajar yang akan membawa pada kesadaran nasionalisme. Nah, jadi di Indonesia banyak sekali anak-anak terpelajar karena adanya sekolah yang didirikan oleh Belanda itu. Makanya dampak ini sangat menguntungkan bagi Indonesia. Dan hanya itu saja yang saya tahu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.